Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bertemu kembali di Kumpul Keluarga menemani Anda dengan berbagai topik parenting dan tentang keluarga yang menarik. Hari ini kita akan ngobrol tentang rasa kecemasan yang tiba-tiba muncul. Bagi Anda yang mungkin generasi milenial, pernah nggak sih ngerasa kayaknya overthinking, susah tidur, merasa mencemaskan masa depan kita tuh kayak apa? Mungkin nggak sih kita belok dari apa yang sudah kita jalani dari kecil sampai besar, tiba-tiba punya keinginan atau konsepsi hidup yang berbeda. Ini yang disebut dengan quarter life crisis. Kenapa ya bisa itu terjadi? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, Anti Jovita. Halo Anti. Halo Dika, Apa cantik kabar? banget. Aku Thank baik, you. terima kasih. Oke, Anti, ini adalah satu hal yang mungkin saat ini sedang banyak diperbincangkan, khususnya untuk kaum milenial yang masuk dalam usia dewasa awal. Jadi biasanya itu kita berpikir kayak, aduh, mencemaskan apa yang mungkin belum terjadi, mencemaskan masa depan nanti seperti apa ya. Jadinya sulit tidur, sulit melakukan aktivitas, kayak semuanya tuh serba salah gitu. Ini wajar nggak sih terjadi di usia-usia dewasa awal sebenarnya? Iya, jadi ini adalah hal yang sangat wajar terjadi di usia dewasa awal, yaitu sekitar usia 20 sampai 20 sampai 30 tahun. Iya, betul. Jadi makanya ada yang namanya quarter life crisis, di mana seseorang itu tadi seperti yang sudah Dika katakan, dia mempertanyakan apa sih fungsi dia di dunia ini, kemudian juga apa sih sebetulnya yang dia inginkan, kemudian dia juga akan membandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama yang seusia kurang lebih, wah dia udah sukses, saya kok masih di sini-sini aja, kemudian juga mempertanyakan bahwa selama ini aku kok kurang, ada hal yang masih kurang ya yang aku peroleh, jadi merasa bahwa dirinya enggak cukup seperti itu. Nah akhirnya ini terjadilah yang namanya istilah quarter life crisis itu, dan itu akan dilewati kok sama semua orang sebetulnya. Tapi kok bisa sih masih ada perasaan ambang dalam diri untuk menentukan arah hidup di usia-usia semacam itu yang sebenarnya sudah setengahnya sudah hampir kita jalani dan sudah kita wujudkan? Iya, jadi biasa memang akan kepentok sama salah satu hal dalam hidupnya. Misalnya contohnya, dia merasa bahwa kok saya nggak happy ya sekarang gitu. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa tiba-tiba punya insight bahwa yang dia lakukan selama ini kok kurang cukup buat dirinya. Terus biasa misalnya contohnya dia tadi melihat teman-temannya yang sudah berhasil. Atau kemudian dia ada masalah relasi, baik sama temen atau sama pacarnya atau pasangannya. Nah, karena kepentok sama hal-hal berikut ini, kemudian yang membuat dia akhirnya merasa berpikir kembali. Dan pada saat berpikir kembali, akhirnya kalau terlalu jauh ya tadi itu bisa ke overthinking dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan kecemasan sama dirinya sendiri. Nah, jadi pasti biasanya triggernya adalah ada satu hal yang terjadi, sehingga kemudian pada titik tersebut dia akhirnya berpikir kembali atau kemudian merasa bahwa ada yang masih belum terpenuhi nih dari hidupnya. Biasa dia juga akan melihat bahwa kok aku belum sukses ya, kok aku belum bahagia ya gitu. Ini akhirnya kan tadi kalau Anti bilang, beberapa kali Anti sebut sendiri, akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Sebenarnya ini harus dihindari nggak agar si krisis tadi tidak terjadi, atau ya biarkan saja ini jadi motivasi? Iya, jadi setiap orang akan menanggapi sebuah respon terhadap apa yang orang lain lakukan dan hasil dari orang lain atau kesuksesan orang lain tuh dari dua hal. Ada orang yang melihat kesuksesan orang lain terus kemudian dia bisa menjadikan ini sebagai motivasi dalam dirinya, dan itu akan ditentukan dalam bentuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi ada juga begitu melihat kesuksesan orang lain yang ada dirinya menjadi minder, menjadi guilty feelings atau merasa bersalah, dan akhirnya stuck tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, setiap orang yang mana itu berangkat dari juga tipe kepribadian masing-masing tentunya. Nah, intinya bagaimana cara membedakan kalau misalnya kita itu lebih ke arah motivasi atau ke arah yang kita jadi akhirnya minder, itu lihat apabila kita melihat orang, kita ada step ahead nggak? Ada langkah selanjutnya nggak? Ada action nggak yang kita tuangkan? Atau ada action nggak yang kita lakukan? Walaupun start small ya, mulai dari hal kecil, tapi kita sudah melangkah ke arah sana, berarti kita adalah tipe orang yang kalau dibilang adalah climbers. Jadi kita melakukan apa yang kita sudah inginkan, dan pada saat ada tantangan kita nggak berhenti, itu namanya climbers. Terus kemudian ada juga tipe namanya campers gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya punya masalah, kemudian dia akan berhenti dan merasa bahwa ya udahlah aku nggak mau lanjutin lagi, kayaknya aku nggak mampu sih di sini. Nah itu begitu dia merasa nggak mampu atau dia kemudian merasa bahwa
tipe yang selanjutnya yaitu quitters, jadi memang benar-benar tidak melakukan apa-apa dan bahkan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Nah, berarti itu adalah tipe yang seberangannya. Diharapkan memang setiap orang akan menjadi tipe climbers. Jadi membuat itu motivasi. Tapi kita nggak bisa menyalahkan diri juga kalau ternyata kita memang punya masa lalu dan tipe kepribadian yang tipe yang quitters sama campers tadi. Nah, yang penting apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apabila kita merasa kita adalah tipenya adalah cenderung menyalahkan diri, kemudian minder, sharing sama orang, itu penting sekali. Begitu sharing sama orang, pasti akan ada pemahaman baru, insight baru yang kita dapatkan, sehingga kemudian akan membuat kita itu menjadi lebih memandang diri dengan lebih baik. Oke, jadi sebenarnya dari semua itu stimulan gitu kan ya Onti ya. Responsnya orang bisa berbeda-beda. Ada yang akhirnya jadi motivasi, ada yang akhirnya nggak cuma mencemaskan dalam diri tapi nggak berbuat apa-apa. Kita yang menentukan kita mau jadi yang mana. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Onti ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang quarter life crisis. Nah, kita akan coba ngobrol dengan salah satu teman kita nih ya, mungkin bisa sharing pengalamannya tentang kondisi ini. Kita sapa dulu, ada Citra. Halo Citra. Halo Citra. Halo, apa kabar? Hai. Cantik banget loh hari ini. Iya, loh. cantik banget. Terima kasih. Oke, nah Citra, ini kita ngobrol tentang quarter life crisis. Ini kan kecemasan, keambangan diri gitu ya, tentang jati diri, tentang apa yang kita geluti justru di usia-usia dewasa awal. Aku mau nanya sama kamu, pernah nggak sih merasakan hal tersebut? Pernah banget. Boleh nggak diceritain waktu itu apa yang kamu rasakan dan triggernya apa? Akhirnya kamu merasakan kayaknya ini nggak ada yang nggak beres nih sama konsepsi kebahagiaan aku. Jadi waktu itu tuh aku udah mulai kerja kan ya. Nah, ketika udah mulai kerja, aku mulai merasa kayaknya apa yang aku pilih ini nggak sesuai ya sama dari dalam diri aku sendiri gitu. Nah, waktu itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri aku deh yang meragukan lah gitu ya, apakah ini jalan yang aku mau pilih atau enggak, kayak gitu. Oke, boleh tahu nggak sih sebenarnya waktu itu apa tuh bidang yang sudah kamu geluti dan akhirnya merasa bahwa bukan ini nih sumber kebahagiaan aku? Iya, jadi saat itu tuh aku jadi pengajar bahasa Inggris. Jadi memang dari kecil itu keluarga aku, orang tua aku tuh sudah kayak menanamkan gitu ya di dalam diri aku kalau aku harus menjadi pengajar gitu. Orang akademis lah pokoknya. Keluarga aku tuh akademis banget. Nah terus kayak ibu aku selalu bilang pokoknya kamu harus jadi dosen ya, harus jadi dosen. Nah itu yang selalu dimasukkan ke dalam kepala aku setiap hari. Nah terus aku akhirnya menjalankan itu, akhirnya aku jadi pengajar bahasa Inggris waktu itu. Memang kuliahku juga sastra Inggris, pokoknya semuanya seurusan lah ya, sesuai gitu. Tapi ada satu masa, ya aku merasa kok kayaknya ini bukan keinginan aku ya, ini kok kayaknya keinginan orang tua aku ya, seperti itu sih. Oke, akhirnya kamu banting setir gitu ya, yang tadinya sudah jelas nih dari kecil setnya jadi akademisi, sesuai gitu ya, linear juga sampai ke bidang kuliahnya juga sama gitu. Justru di tengah-tengah berpikir bukan bidang kamu nih, bukan passion kamu. Jadi sebenarnya passion kamu apa saat itu yang akhirnya kamu kejar? Nah saat itu aku ngerasa, jadi ayah aku kan seniman ya, dia itu guru musik waktu itu. Nah terus mungkin ada darah dari ayah aku kali ya turun ke aku. Tapi saat itu aku dari kecil sebenarnya punya cita-cita aku pengen jadi artis. Gitu. Jadi jauh banget ya dari akademisi gitu. Nah akhirnya kayaknya makin kesini makin ngerasa aku mau jadi artis ya, dalam artian bukan artis yang di depan TV ya, tapi maksudnya lebih ke seniman gitu. Aku pengen menghasilkan karya seni saat itu. Dan kebetulan waktu itu pengen bermusik, cuman memang nggak disetujui sama orang tua, seperti itu. Oke, jadi ini adalah ambang gitu ya Antia. Padahal itu udah dari kecil loh, dia jalani dari kecil, dia sudah di bidang itu dan menonjol gitu. Tapi akhirnya justru di usia-usia yang dia sudah terjun ke dunia profesi, langsung
beralih gitu ya. Ini benar-benar bisa terjadi ya nanti ya. Iya, bisa sekali. Nah, kalau kita lihat pada Citra tadi kan masanya adalah dibilang bahwa itu tadi pada satu titik dia kemudian mulai berpikir ulang bahwa kok selama ini yang nyetir hidupnya orang tuanya ya, aku nggak pernah loh punya pendapat tentang diri aku sendiri, aku nggak pernah loh melakukan hal yang aku suka untuk diri aku sendiri. Nah, jadi ada momen itu pada Citra, kemudian akhirnya dia mengambil titik balik tadi. Nah, tapi kita harus lihat juga bahwa dari kacamata orang tua juga kita nggak bisa nyalain orang tua sepenuhnya. Karena orang tua merasa bahwa yang mereka tahu baik adalah yang seperti itu, ya kan? Nah, tinggal kita pada saat kita sudah di usia dewasa dan kita sudah bisa mandiri dan terlepas dari orang tua, nah itu baru kemudian kita merasa bahwa oh iya ini aku sudah bisa kok lakuin kan, aku sudah terlepas, udah mandiri secara finansial, sudah mandiri secara emosi, udah nggak tergantung orang tua lagi. Nah, makanya kenapa terjadinya di usia 20-an tahun, karena pada saat itu dia sudah mulai terlepas dari orang tuanya sehingga kemudian bisa merasa bahwa ini sudah kehidupan aku sendiri. Karena sudah tidak lagi punya ketergantungan mungkin secara ekonomi. Iya, gitu ya. betul sekali. Oke, kita coba tanya Citra, saat mengungkapkan ini pada orang tua seperti apa nih Citra? Awalnya pastinya orang tua kan sudah tahu kamu sebenarnya mengikuti apa yang ya keinginan kamu juga mungkin saat itu gitu ya. Tapi tiba-tiba kok beralih. Apa respons orang tua saat itu? Saat itu mereka lumayan shock ya, jadi tuh memang agak-agak banting setirnya cukup jauh. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi makeup artist. Jadi waktu itu aku punya dana cukup besar gitu untuk sekolah, jadi aku sempat mikir apa aku S2 atau aku sekolah makeup. Yang saat itu biaya untuk sekolah makeup jauh lebih mahal ya daripada S2. Nah, akhirnya aku waktu itu nekat, aku ngambil sekolah makeup dan aku berhenti sama sekali dari kegiatan aku di dunia akademis kayak ngajar bahasa Inggris atau kerjaan lain. Aku sempat jadi konsultan segala macam, aku berhenti dan aku fokus ke dunia makeup. Dan mereka sama sekali waktu itu ya saat itu sih nggak setuju ya, karena kayak apa makeup artist tuh apa, dan kayaknya kamu sayang deh, S1 kamu tuh sayang banget deh kalau nggak dipakai yang seperti itu deh. Oke, dan kamu menjawabnya seperti apa? Menjelaskan pada orang tua bahwa ini adalah impian dan passion kamu? Saat itu sih aku bilangnya ya aku merasa sudah jadi anak yang cukup berbakti ya, selama ini aku jalankan. Mereka minta aku mulai dari SD selalu ranking 1, selalu bagus nilainya, terus sampai aku masuk PTN negeri, semuanya keinginan mereka aku jalankan. Sampai aku pun ngajar bahasa Inggris pun saat itu sampai jadi konsultan ya, pokoknya pekerjaan yang berhubungan sama bahasa Inggris aku udah jalankan semuanya. Dan aku merasa, aku minta pengertian mereka kalau aku merasa aku butuh hidup. Aku benar-benar merasa butuh hidup jadi diri aku sendiri saat itu. Ya memang ada perdebatan yang cukup heboh waktu itu ya sama orang tua, karena buat mereka profesi makeup artist itu bukan profesi yang menjanjikan gitu secara finansial. Itu yang menurut aku harus aku buktikan sama mereka. Oke, ini yang memang harus dibuktikan karena ini bukan lagi usia anak-anak, usianya juga sudah bisa berdiskusi gitu pada orang tua. Mungkin saat keinginan ini diungkapkan saat dia kecil mungkin orang tua lebih memahami, tapi saat dewasa mungkin udah setengahnya kamu jalani, ada penerimaan yang rada sulit nih sama orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mungkin merasakan yang Citra rasakan? Saat ini masih gampang nih, takut bicara sama orang tuanya bahwa dia mau alih gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk memberanikan diri agar jangan sampai ada konflik yang besar juga nih nanti? Iya, betul. Yang penting tadi saya salut nih sama Citra. Jadi dia punya keberanian untuk mengatakan itu kepada orang tua dan memang dia membuktikan lewat tindakannya dan akhirnya terbukti kan sekarang jadi makeup artis yang sukses gitu ya. Dan dia happy sama itu, dia bahagia banget. Nah, ini jadi keberanian inilah dari Citra yang perlu tentunya teman-teman yang memang sedang menonton ini mencontoh gitu. Jadi beranikan walaupun misalnya orang tuanya segalak apapun, yang penting kita komunikasikan terlebih dahulu. Begitu teman-teman sudah mengkomunikasikan, berarti kan kita asumsikan orang tua tahu nih kita maunya seperti apa. Nah, perkara kemudian orang tua tidak bisa menerima, nah yang penting kita tunjukkan bukti. Nah, sekali lagi tadi kita benar-benar harus mencontoh dari Citra. Begitu ada bukti, biasa orang tua lambat laun akan bisa melihat kan, oh iya ya, bener ya dia bisa ya. Oh bener ya ternyata pekerjaan yang dia pilih ini memang punya penghasilan ya, misalnya kalau ketakutan orang tua adalah di penghasilan ya. Terus jadi lewat proses-proses yang dilalui dan kemudian memang sudah ditunjukkan sang anak kepada orang tua, barulah orang tua itu akan menyetujui. Biasanya memang nggak langsung disetujui, tapi kalau dia melihat adanya proses, adanya progres,
Nah, mereka baru lambat laun bisa menyetujui, dan itu nggak apa-apa. Memang kita perlu membuktikan kepada orang tua, kepada orang-orang yang di sekitar kita bahwa kita mampu kok dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Oke, Citra, di sini ada psikolog kita. Selama kamu mengalami atau menjalani proses krisis lah ya dalam hidup kamu ini, pernah nggak sih ada masalah yang kamu hadapi? Mungkin ada yang ingin kamu tanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Iya, Tijo nih aku pengen tanya, mungkin ini juga akan jadi pertanyaan besar banyak orang-orang yang lagi mengalami quarter life crisis ya. Misalnya nih kayak aku memutuskan untuk banting setir ke jadi makeup artist. Nah, tapi saat itu kan memang jalannya sangat berat ya, karena kita start karir dari nol lagi di umur yang udah 30-an gitu ya, udah bukan umur muda lagi. Nah, untuk untuk kita memastikan nih kalau ini memang benar-benar keinginan kita, bukan karena keinginan orang lain atau ikut-ikutan, itu gimana sih meyakinkan diri kita sendiri gitu loh, Anti. Jadi jangan sampai nanti menyesal nih keputusan yang tiba-tiba berubah ini, dan mungkin bisa jadi gagal kan, karena kan kita belum tahu nih akan berhasil apa enggak. Itu gimana? Dia. Wah, Jadi ini bisa pertanyaan jadi gagal loh. keren banget sih. Hebat Gimana banget. nih Anti, meyakinkan diri? Atau kadang-kadang kan kita ada masalah juga nih, udah kita ambil pilihannya nggak sesuai ekspektasi, lanjutkan atau justru balik arah, gimana tuh? Nah, jadi sebetulnya cara ngecek nih, apakah tadi kan Cita tanya apakah memang ini yang kita inginkan atau kita cuma ternyata ikut-ikutan tren dan arus ya, gimana Atau caranya? jenuh aja gitu Iya, ya? atau lagi burnout aja gitu, jenuh sehingga mau berubah haluan. Nah, pertama adalah lihat apakah memang dengan keinginan ini kita punya action nggak ke situ. Kalau kita cuma pengen terus kemudian kita mau action tapi kemudian kita nggak lakukan, nah bisa aja ini cuma temporary atau sementara. Tapi kalau begitu kita inginkan terus kita mulai coba nih, misalnya contohnya, aku mau ini deh, misalnya latihan makeup sendiri, atau aku mau ikut kursus ini gitu ya, dan akhirnya sampai walaupun ada dana yang harus dikeluarkan, kita rela kok mengorbankan itu gitu untuk memang ke arah yang kita inginkan. Nah, kemudian kita juga tanya-tanya nih sama orang-orang yang punya profesi yang kita tuju, misalnya makeup artist. Akhirnya kita punya referensi dengan cara bertanya-tanya pada memang teman atau kenalan. Betul. Kalau kita sudah sampai ke arah action tuh berarti kita bisa lihat bahwa energi dan pikiran kita ke sana, nggak cuma pikiran dong ngikutin arus. Karena kalau cuma ngikutin arus itu akan lewat kok sebentar. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata begitu action, dicoba dan sudah menggeluti profesi itu, terus tiba-tiba di tengah jalan merasa kayaknya salah nih, mau berubah lagi ke yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu, karena itu prosesnya ya? Dan biasanya itu nggak akan buang waktu, maksudnya itu nggak akan sia-sia kok yang sudah pernah kita lalui. Betul. Karena yang pernah kita lalui itu pasti akan ada keterampilan, keilmuan atau pengetahuan atau apapun itu yang akan kita pakai untuk yang selanjutnya gitu. Jadi nggak masalah, jadi jangan merasa bersalah dan jangan takut gagal, karena orang yang berhasil justru orang yang lebih banyak gagalnya daripada orang yang gagal itu sendiri. Itu dia, jadi nggak usah takut untuk mencoba, karena hidup tuh bukan cuma sekali, hidup setiap hari ya. Jadi harus mencoba, mati yang sekali, itu yang jangan sampai sia-sia ya. Betul banget. Oke, Citra, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Sukses terus ya. Sukses. Sampai jumpa. Bye. Oke, seru banget ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya. Betul. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang quarter life crisis. Nah, Anti, tadi kalau kita lihat perbincangan dengan Citra menarik banget ya, Anti ya. Dia benar-benar fight gitu untuk apa yang dia inginkan. Ini kadang-kadang sebenarnya untuk mulai berpikir aja suka takut, apalagi mulai action. Apa yang harus dilakukan kita untuk meyakinkan diri kita kalau kita memang rasanya ingin mencari hal baru yang sesuai dengan konsepsi kebahagiaan kita, tapi kita takut nih untuk mulai. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mulai action? Ya, yang bisa dilakukan adalah satu, tadi ngobrol dulu sama orang-orang yang di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, mulai merancang strateginya harus seperti apa, langkah pertamanya, keduanya, ketiganya. Nah, setelah itu langsung lakukan, jangan nunggu-nunggu lagi. Itu sih, kadang terlalu lama berpikir, ketakutan sendiri, kemudian ngebandingin orang lain terus takut gagal gitu kan ya. Nah, itu bisa menghambat. Makanya begitu sudah ngobrol sama orang, kemudian sudah setting target dan strategi, langsung lakukan. Perkara nanti misalnya
misalnya terbersit, nanti kalau aku udah lakukan terus gagal, nggak apa-apa, yang penting lakukan dulu, karena justru dengan melakukan kita akan tahu bahwa kita memang di situ, atau kalau memang ternyata nggak sesuai, ya itu tadi balik ke bahwa nggak ada proses yang sia-sia. Pasti dari yang kita coba sudah kita lakukan pun itu akan berguna untuk selanjutnya next step yang kita lakukan, walaupun itu memang akannya berbeda. Oke, Anti, apa sih yang bisa membedakan kita yang memang sedang dalam krisis ini? Dalam krisis ini kan nggak harus selalu banting haluan gitu ya, Betul. nggak harus selalu beralih gitu sebenarnya haluannya. Kadang dalam masa-masa krisis ini kita cuma burn out, kita cuma jenuh gitu. Indikatornya apa sih untuk membedakan atau memetakan bahwa sebenarnya ini masih oke untuk kita jalani, cuma kita butuh rehat saja? Iya, pertama kita harus lihat ke dalam diri bahwa selama ini itu waktu kita sudah balance nggak sih, work-life balance istilahnya, atau work-life harmony. Kita lihat bahwa ada nggak sih waktu-waktu di dalam keseharian kita yang kita masih sempat buat olah fisik, masih sempat untuk melakukan hobi, masih sempat untuk interaksi sama orang, masih sempat untuk istirahat buat diri kita sendiri, masih sempat me time dan masih sempat bersyukur. Itu ada nggak sih dalam hidup kita? Kalau memang dalam keseharian kita nggak ada, nah kita bisa lihat bahwa berarti itu lagi burn out. Tapi kalau kita lihat, oh kita sudah melakukan kok semua ini, tapi kenapa aku lagi jenuh di sini ya? Kalau satu kali jenuh, atau satu kali bosen, atau satu kali merasa bahwa ini nggak di sini, itu jangan cepet-cepet pindah. Stay dulu, sampai kemudian lihat sekitar 3 periode ini berulang apa enggak. Kalau berulang, nah baru boleh kemudian start ke hal yang lain. Gitu. Itu dia, jadi benar-benar harus, sebenarnya kita intinya harus kenal sama dirinya sendiri. Betul sekali. Nah, nanti ini yang jadi tantangan atau challenge untuk kaum milenial sekarang, kita sering banget melihat tadi balik lagi membandingkan dengan orang yang dia udah sampai A, sampai C, sampai B gitu ya, bahkan selalu sampai Z. Kita ingin jadi punya lebih, tapi nggak mau juga lepasin kehidupan kita atau profesi kita yang sekarang. Mungkin nggak sih kita menjalani keduanya dalam waktu yang bersamaan? Oh, bisa banget. Bisa banget. Dan itu adalah anak-anak yang memang sekarang lagi di generasi Y, kemudian juga Alpha bahkan. Itu dia akan bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama gitu. Jadi misalnya katakanlah dia misalnya bekerja di perusahaan tertentu, tapi kemudian di hari-hari senggang dia bisa melakukan pekerjaan lain, entrepreneur, kemudian atau jualan kue dan sebagainya, itu bisa banget. Dan bahkan dia bisa juga ngeblend beberapa jenis profesi dalam satu hal. Dan kemudian dia nggak harus yang berkecimpung di sana secara langsung. Dia bisa akhirnya kemudian misalnya punya orang yang untuk didelegasikan tugas, tapi kemudian semuanya atas keputusan atas dia gitu ya. Tapi orang lain untuk mendelegasikan, memanajeri gitu. Jadi makanya bisa aja kita lihat banyak sekali orang yang punya misalnya bahkan sampai 5 job secara bersamaan, itu memungkinkan karena nggak harus semua dia yang jalanin. Memang otaknya di dia atau kemudian kreativitas dan ide-idenya dari dia, tapi kan nggak harus dia yang jalanin. Itulah yang namanya tadi multitasking untuk anak-anak zaman sekarang ya. Seru banget. Jadi semuanya ini intinya mengenal diri sendiri, jangan takut untuk mencoba, action deh. Betul. Apapun yang kita jalani nggak ada yang sia-sia ya. Iya. Terima kasih banyak. Kasih nih, sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nanti kita ngobrol lagi ya nanti di lain kesempatan ya. Oke, keluarga Indonesia, kira-kira gimana? Semoga ini berguna untuk kalian, apalagi generasi milenial yang sekarang merasakan hal yang sama ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.